IMF mengatakan bahwa negara kita rugi. Ini di luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana dia benar rugi? Keen to see a resolution as soon as possible. Let's remember we are now. Tapi kalau kita suruh kirim bahan mentah terus enggak, stop. Jangan berpikir Indonesia akan kirim bahan mentah. Geger, 34 menteri ngamuk. IMF jadi boneka Amerika dan Eropa tuk lawan kebijakan baru Indonesia. IMF jebak NKRI agar krisis moneter. Sahabat bagi-bagi, sedang geger-gegernya di dunia. Indonesia menjadi sorotan sana-sini. Setelah disorot oleh FBI, karena dianggap berhubungan dengan Wagner Group, kini Indonesia kembali lakukan aksi yang bikin geleng-geleng kepala. Jegalan, paksaan IMF kepada negara kita kini telah direspon oleh pemerintah. Semua menteri Jokowi kompak lawan IMF yang telah tergoda menjadi boneka Amerika dan Eropa. Dengan kalahnya Amerika dan Eropa, kini mereka keluarkan kartu merah kepada negara kita. Seolah-olah kita diembargo seperti negara Rusia. Serakahnya negara Barat memang tidak terkalahkan. Perlawanan Menteri Jokowi ini membuat IMF ciut nyalinya menghadapi Indonesia. IMF takut dibubarkan oleh Indonesia, karena Indonesia sangat berpengaruh di dunia. Tinggal bilang Paman Putin dan Paman Jong-un, negara Barat beserta seluruh bonekanya langsung ambyar. Pemerintah Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan mengikuti saran International Monetary Fund, IMF, yang menyarankan pemerintah Indonesia agar menghapus kebijakan hilirisasi. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers Jumat, tanggal 30 Juni tahun 2023. IMF mengatakan negara kita rugi, ini di luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana Indonesia rugi? Dengan kita hilirisasi penciptaan nilai tambah tinggi di negara kita, jelas Bahlil. Aduh IMF ada-ada saja, lucu banget jadi gemes mimin pengin nyubit. Tahu nggak? Dengan kita melakukan hilirisasi, itu penciptaan nilai tambah, itu sangat tinggi sekali di negara kita. Contoh, hilirisasi kita di nikel. Ekspor kita 2017-2018, itu hanya 3,3 miliar US dollar. Begitu kita menyetop ekspor nikel, kita melakukan hilirisasi, ekspor kita di 2022 itu hampir 30 billion US dollar, 10 kali lipat. Ini biar teman-teman catat ini. Jadi IMF jangan dia ngomongnya ngaur-ngaur gitu. Sahabat bagi-bagi, Bahlil mencontohkan saat Indonesia melakukan hilirisasi ekspor nikel, di mana nilai ekspor Indonesia pada tahun 2017 sampai tahun 2018 hanya 2,3 miliar dolar. Kemudian begitu bahan baku nikel diberhentikan untuk ekspor, nilai keuntungan Indonesia naik 10 kali lipat, menjadi 30 miliar dolar pada 2022. Jadi IMF jangan ngawur-ngawur ngomongnya. Dengan hilirisasi ini, surplus neraca perdagangan sampai 25 bulan dan neraca pembayaran perbaikan dan surplus. Karena hilirisasi, jelas Bahlil. Langit mau runtuh pun, hilirisasi jadi prioritas negara di bawah pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Larangan ekspor tetap kita lakukan, kalau digugat ke WTO saja. Masa orang lain boleh kita gak boleh, yang benar aja, kata Bahlil lagi. Memang Amerika dan Eropa telah memanfaatkan IMF untuk menyelamatkan mereka dari krisis sumber daya alam dengan cara menjegal Indonesia. Aduh perlu dikasih paham ini sama Paman Putin dan Paman Jong-un. Sebelumnya IMF meminta pemerintah Indonesia untuk menghapus kebijakan hilirisasi, khususnya tertuju pada larangan ekspor nikel. IMF menegaskan RI harus mempertimbangkan penghapusan kebijakan tersebut secara bertahap, dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain. IMF ini ada-ada saja, langsung disikat sama Menteri Bahlil, langsung kena skakmat ini IMF. Semoga Amerika dan Eropa melihat video ini biar tambah insecure. Sahabat bagi-bagi, selain itu, karena kesalnya menteri-menteri Jokowi pada IMF. Sampai-sampai mereka ungkit-ungkit masalah hutang. Dan hebatnya, utang RI ke Dana Moneter Internasional,
IMF sudah lunas pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Hal tersebut disampaikan Bahlil menyusul permintaan IMF agar Indonesia menghapus kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor mineral mentah. Bahlil bahkan secara gamblang menyebut, IMF bak lintah darat saat memberikan utang ke Indonesia. Selama ini, kata Bahlil, banyak paket kebijakan ekonomi yang disarankan IMF justru tidak sesuai dengan Indonesia. Pada kesempatan itu, Bahlil juga menceritakan kisah bagaimana salah diagnosa IMF kepada Indonesia saat dilanda krisis moneter pada 1998. Saat krisis moneter 1998 tersebut, kata Bahlil, IMF merekomendasikan sejumlah kebijakan yang justru membawa dampak sangat besar terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Adapun semua kebijakan tersebut akhirnya gagal total, menyebabkan bunga kredit ikut terkerek naik. Kemudian hampir seluruh pengusaha kolaps. Banyak kredit macet dan aset-aset pun diambil. Kondisi pada 1998 itu, kata Bahlil, membuat Indonesia seolah menjadi pasien salah diagnosa. Mengingatkan Bahlil dengan cerita lama itu, kini IMF baru saja mengatakan permintaan agar Indonesia tak memperluas kebijakan hilirisasi dengan larangan ekspor bahan mineral mentah. Dalam hal ini, jelas Bahlil menolak permintaan tersebut. Dia sudah pernah menjadikan kita pasien yang gagal diagnosa. Apakah kita akan mengikuti dokter yang sudah membawa kita ke ruang rawat inap? Dia memasukkan kita ke ruang ICU, ibarat orang sakit harusnya nggak operasi total, kemudian operasi total terus gagal, ujarnya. Sahabat bagi-bagi, di sisi lain, IMF sendiri juga telah menyatakan kondisi ekonomi RI dalam keadaan baik. Karenanya, permintaan menyangkut ekspor ini menuai tanda tanya besar. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka!